Di balik sejuknya udara pegunungan Wonosobo, tersimpan potensi ekonomi yang terus mengepulkan asa bagi masyarakatnya. Tembakau, komoditas emas dari lereng Sumbing dan Sindoro, tidak hanya dikenal karena kualitasnya, tetapi kini mulai bertransformasi menjadi industri yang menggerakkan roda ekonomi daerah. Simak videonya sampai akhir, jangan lupa subscribe dulu official Wonosobo Web TV. Salah satu yang kini sedang menggeliat adalah industri sigaret kretek tangan atau SKT, sebuah sektor padat karya yang tidak hanya mengandalkan mesin, melainkan kehangatan dan ketelitian tangan-tangan manusia. Saat ini, tercatat ada sekitar 8 industri hasil tembakau berskala SKT di Kabupaten Wonosobo, dan jumlah ini diprediksi akan terus bertambah. Pertumbuhannya menjadi sinyal positif bagi penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi kalangan ibu-ibu rumah tangga. Namun, membangun industri yang terikat regulasi ketat seperti rokok bukanlah perkara sederhana. Dibutuhkan pendampingan, legalitas yang jelas, dan keterampilan SDM yang mumpuni. Rokok ilegal atau rokok tanpa pita cukai resmi adalah benalu bagi perekonomian. Ia tidak menyumbang pajak, tidak menjamin standar kualitas, dan mengancam keberlangsungan pabrik-pabrik resmi yang menghidupi ribuan pekerja. Untuk mencegah hal ini, pemerintah Kabupaten Wonosobo mengambil langkah proaktif. Melalui pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT, dana yang didapat dari pajak rokok legal, pemerintah justru mengembalikannya kepada masyarakat, salah satunya dengan peningkatan kapasitas. Tidak hanya melatih keterampilan, pemerintah juga mengawal ketat agar pabrik-pabrik lokal ini tidak terjerumus menjadi produsen rokok bodong. Kalau untuk industri hasil tembakau, kita sih pendampingannya bukan dari sini sebenarnya. Dulu pendampingannya adalah dari proses perizinannya. Dari perizinan kita fasilitasi, kita bantu OSS, NIB, kemudian selanjutnya kesininya adalah dengan bea cukai, itu kita pendampingan. Nah, ketika industri ini sudah mendapatkan NPPBKC dari bea cukai, nah di situ berarti kewajiban kami membantu untuk mengakselerasi keterampilan para tenaga kerjanya. Pendampingan legalitas ini adalah garda terdepan untuk mempersempit peredaran rokok ilegal. Ketika izin dipermudah dan keterampilan didongkrak, pabrik lokal mampu memproduksi rokok resmi berskala masif. Saat ini, pekerja baru di Wonosobo rata-rata melinting 1.000 batang per hari. Targetnya menyusul daerah sentra industri lain yang pekerjanya sanggup melinting hingga 6.000 batang per hari. Menjawab tantangan pasar legal, para pengusaha muda mulai mengambil panggung. Rizaldi Agung Prayogo, pendiri PT Cipta Santosa Abadi, adalah salah satunya. Berdiri secara resmi pada Desember 2025, pabrik ini memiliki jalur taat hukum, meski prosesnya sangat panjang. Di tengah godaan memproduksi rokok ilegal yang seolah instan, Mas Rizal memiliki sigaret kretek tangan yang legal. Alasannya, tidak hanya sekedar hitungan bisnis, tapi juga panggilan kemanusiaan. Jelas yang paling HPP-nya paling rendah itu SKT dari sisi produksi. Terus dari sisi penyerapan tenaga kerja atau padat karyanya itu benar-benar padat. Jadi saya punya cita-cita di mana saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Salah satunya adalah di industri kretek tersebut. Kenapa kretek? Karena itu sendiri padat karya. Banyak yang beranggapan bahwa mengurus izin pabrik rokok itu menakutkan dan sangat berbelit-belit. Namun, bagi Rizal, kuncinya hanyalah ketelatenan.
Kendala, kebanyakan orang ngomong kalau di perizinan itu rumit, sulit gitu. Sedangkan yang saya alami sendiri untuk perizinan rokok itu sebenarnya tidak sulit, tapi harus telaten, Pak. Jadi kita harus benar-benar telaten dalam hal komunikasi dengan dinas terkait. Jadi urut-urutannya pertama jelas harus punya NIB, setahu saya ya Mbak. Karena KBLI-nya resiko menengah tinggi harus melakukan pemenuhan persyaratan. Salah satunya untuk tahun kemarin di 2025 itu harus mengurus tata ruang di PUPR, terus harus memenuhi SKPBKI dan verifikasi teknis dari Disnakerintrans sebagai bidang perindustrian. Nanti kalau Pemloknya sudah, dikeluarkanlah yang namanya BA Pemloknya. BA Pemlok itu sebagai acuan nanti untuk maju ke permohonan NPP BKC. Kini, PT Cipta Santosa Abadi bersiap dengan 2 merek andalannya, GT untuk pasar lokal dan Nuswara yang siap berekspansi keluar Wonosobo. Dengan bahan baku racikan tembakau lokal dari lereng Sumbing, Sindoro, Temanggung, hingga Madura, yang diibaratkan seperti meracik nasi, lauk, dan sayur. Industri ini siap menyajikan cita rasa Nusantara. Tantangan ke depan tentu tidak akan mudah. Mengembangkan pasar dan meningkatkan jam terbang para pekerja agar kapasitas produksi terus merangkak naik adalah tugas besar. Namun, sinergi yang kuat antara perusahaan yang memiliki visi pemberdayaan dengan pendampingan legalitas dan pelatihan dari pemerintah daerah menjadi benteng terkuat dalam memberantas rokok ilegal. Setiap lintingan tembakau yang dihasilkan dari tangan-tangan terampil di Wonosobo bukan lagi sekedar komoditas komersial. Ia adalah denyut nadi perekonomian, penyambung hidup keluarga, dan bukti bahwa potensi lokal yang dikelola dengan sungguh-sungguh akan selalu menemukan jalannya menuju kesuksesan.